Apakah mungkin seseorang yang hanya kita temui dalam waktu singkat bisa meninggalkan jejak yang begitu dalam hidup kita? Itulah yang dirasakan oleh Helga, seorang janda tua asal Jerman yang memilih meninggalkan kenyamanan Eropa untuk mencari seseorang di sebuah daerah kecil di Indonesia, hanya karena pernah merasa dihidupkan kembali oleh obrolan ringan dari seorang sopir sederhana. Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Helga, wanita berusia 68 tahun, tinggal di sebuah rumah klasik di pinggiran kota Hamburg. Setelah ditinggal mati suaminya 10 tahun lalu, hari-harinya dipenuhi kesunyian. Ia tidak punya anak, tidak punya saudara dekat, dan kehidupannya terasa datar. Sampai suatu ketika, 2 tahun lalu, ia memutuskan berlibur ke Asia. Tanpa ekspektasi besar, ia memilih Indonesia karena salah satu temannya pernah menyebut negeri ini penuh ketenangan dan keramahan. Helga tiba di Indonesia dan memilih mengunjungi beberapa daerah tenang, bukan kota besar, karena ia ingin melarikan diri sejenak dari kehidupan modern. Disinilah ia bertemu Arif, seorang sopir lokal yang ditugaskan mengantarnya selama beberapa hari. Awalnya, Helga hanya menganggap Arif seperti sopir kebanyakan. Tapi perjalanan demi perjalanan, obrolan mereka berubah menjadi percakapan yang membuka luka-luka lama, membongkar kenangan, dan menanamkan makna baru dalam hidup Helga. Arif bukan lulusan universitas. Ia hanya pria sederhana, hidup pas-pasan, tapi tutur katanya penuh kedewasaan dan ketenangan. Ia sering berkata, kebahagiaan itu bukan di tempat, tapi di hati. Orang miskin bisa lebih bahagia dari orang kaya, asal tahu caranya bersyukur. Setelah liburan itu, Helga pulang ke Jerman. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi tertarik ke kafe-kafe mahal atau museum terkenal. Ia mulai merasa kosong, seolah ada sesuatu yang tertinggal di Indonesia. Tepatnya, di dalam diri seorang sopir bernama Arif. Di rumahnya di Hamburg, Helga mulai rutin menulis surat kepada Arif. Surat-surat itu sederhana, berisi ucapan terima kasih, cerita harian, dan sesekali pertanyaan tentang kehidupan Arif dan keluarganya. Arif, dengan rendah hati, membalas surat-surat itu. Ia tak pernah mengeluh tentang kehidupannya, hanya bercerita tentang sawah yang menguning, anaknya yang belajar membaca, atau ibunya yang sedang sakit ringan. Namun, seiring waktu, balasan dari Arif mulai terlambat. Sampai akhirnya tak ada balasan sama sekali. Helga merasa cemas. Ia mengirim ulang surat, bahkan mencoba menghubungi nomor lama yang pernah dipakai Arif, tapi sudah tidak aktif. Perasaan bersalah mulai muncul di benaknya. Apakah ia terlalu mengganggu hidup Arif? Ataukah sesuatu terjadi pada pria itu? Ia tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Helga tidak bisa tenang. Rasa penasaran bercampur rasa kehilangan menyelimuti hari-harinya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan aktivitas lain, menanam bunga, membaca buku, menulis puisi. Tapi setiap malam, ia terbayang wajah Arif yang dulu selalu menatap jalan sambil berkata, semua orang di dunia ini sedang mencari pulang. Kadang bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke diri sendiri. Hingga akhirnya, pada suatu malam musim gugur yang dingin, Helga mengambil keputusan besar, ia akan kembali ke Indonesia. Bukan untuk berlibur, tapi untuk mencari dan memastikan bahwa orang yang pernah menyentuh hatinya masih baik-baik saja. Dengan membawa satu koper, sejumlah alamat dan surat-surat lama, serta keyakinan dalam dadanya, Helga memesan tiket dan bersiap memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan lintas benua demi menemukan seseorang yang bahkan bukan keluarganya. Helga mendarat di bandara internasional dengan tubuh renta dan langkah pelan. Ia hanya membawa satu koper, satu map berisi surat-surat lama dari Arif, dan selembar alamat yang pernah dituliskan Arif 2 tahun lalu. Ia tidak tahu apakah alamat itu masih berlaku. Tapi hatinya yakin, ia harus mencoba. Setelah beberapa kali berpindah kendaraan dan menempuh perjalanan darat berjam-jam, Helga akhirnya tiba di sebuah daerah kecil di pinggiran hutan dan sawah. Tempat itu masih seperti yang ia ingat, tenang, sederhana, dan penuh dengan wajah-wajah ramah. Namun,
Ketika ia sampai di alamat yang tertulis, rumah itu sudah kosong. Beberapa tetangga keluar, melihat Helga dengan rasa penasaran. Ia menunjukkan surat dan foto Arif, tapi sebagian besar tak tahu atau lupa. Hanya satu orang tua yang masih ingat. Arif dulu tinggal di sini, Bu. Tapi rumahnya kebakaran setahun lalu. Sejak itu dia pindah. Katanya ke kampung ibunya, agak jauh dari sini. Anaknya waktu itu juga sakit parah, ucap si bapak tua sambil menghela napas. Helga terpukul. Ia tak menyangka Arif mengalami musibah sebesar itu. Ia merasa bersalah. Selama ini ia hanya mengirim surat-surat tanpa pernah benar-benar menanyakan keadaan Arif secara lebih dalam. Ia terlalu tenggelam dalam perasaannya sendiri, tanpa menyadari bahwa pria yang ia kagumi itu sedang berjuang menyambung hidup. Ia mencoba mencari info ke berbagai penjuru. Beberapa warga mengenal Arif sebagai pria baik yang tidak banyak bicara tapi suka membantu. Namun keberadaan Arif kini seperti lenyap di telan bumi. Helga harus melewati hari-hari penuh kelelahan, naik turun kendaraan umum yang panas dan padat. Ia pernah hampir kehilangan koper di terminal, pernah hampir tersesat di pasar, dan sempat demam karena tidak kuat dengan iklim tropis. Orang-orang yang ia temui punya pandangan beragam. Ada yang mencibir. Ngapain bule tua jauh-jauh cari sopir di desa? Gak masuk akal. Ada pula yang kasihan. Mungkin dia kesepian, sopir itu pernah bikin dia merasa dianggap. Tapi Helga tidak peduli. Baginya, perjalanan ini bukan soal mencari orang, tapi mencari ketenangan. Ia tidak mencari cinta, ia mencari kebenaran, tentang rasa yang tumbuh dalam diam, tentang makna hidup yang selama ini ia abaikan, dan tentang satu sosok yang pernah membuatnya ingin hidup lebih lama. Suatu hari, di sebuah musala kecil saat Helga sedang duduk melepas lelah, seorang ibu muda menegurnya. Ibu itu melihat surat yang dibawa Helga dan berkata pelan, "Bu, saya kenal tulisan ini. Ini tulisan Pak Arif. Dia sekarang tinggal di kampung Gunung Rejo, jaga ibunya yang sakit. Tapi tempatnya susah dicapai." Air mata Helga menetes. Akhirnya, ada titik terang. Tapi jalan menuju Gunung Rejo bukan perkara mudah. Tak ada angkutan umum langsung, jalanannya rusak dan licin, serta harus menyeberangi sungai kecil. Namun Helga tidak menyerah. Ia membayar ojek untuk mengantarnya, meski tubuhnya semakin lemah dan jalannya terhuyung. Ia hanya ingin memastikan bahwa Arif masih ada, masih hidup, dan baik-baik saja. Di tengah perjalanan yang sulit, Helga sempat pingsan karena kelelahan. Warga sekitar menolong dan memberinya tempat beristirahat. Tapi meski semua menyarankan pulang, Helga tetap berkata, "Aku tidak akan kembali sebelum bertemu dia." Langit menjelang sore saat Helga akhirnya tiba di sebuah dusun kecil bernama Gunung Rejo. Hujan gerimis turun pelan, membasahi tanah yang berlumpur dan jalan-jalan berbatu. Suara ayam, angin, dan gemericik air dari selokan kecil menjadi musik latar alami yang menyambut kedatangannya. Tubuh Helga sudah lemah. Nafasnya berat. Tapi sorot matanya tetap tajam, seolah hanya ditopang oleh harapan. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana yang catnya sudah mengelupas. Di beranda, terlihat seorang pria sedang memotong kayu kecil dengan parang. Helga menatap lama. Itu dia. Arif. Wajahnya sedikit lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Janggut tipis tumbuh di dagunya. Bajunya lusuh, celananya basah karena lumpur. Tapi caranya bekerja, masih penuh ketekunan dan ketenangan yang sama. Arif, suara Helga pelan namun cukup mengguncang udara senja yang tenang. Arif menoleh. Tangannya berhenti memotong. Matanya membelalak. "Bu." "Helga?" Ia nyaris tidak percaya. "Astagfirullah. Ibu? Ibu datang dari Jerman?" Helga mengangguk. Senyumnya tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Arif meletakkan parangnya.
Ia melangkah cepat ke arah wanita tua itu dan langsung menopangnya sebelum Helga terjatuh karena kelelahan. Ia membawa Helga masuk rumah, menyuruh anaknya mengambil air hangat dan menghamparkan tikar untuk beristirahat. Dalam keheningan sore itu, Helga dan Arif duduk berdua. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka masing-masing. "Saya kira Ibu sudah lupa dengan saya," ujar Arif pelan. "Saya sengaja tidak balas surat Ibu terakhir karena saya malu. Hidup saya makin berat. Rumah kebakaran, anak saya sakit, ibu saya butuh perawatan. Saya tak ingin Ibu tahu saya sedang susah." Helga menatap Arif dalam-dalam. "Saya tidak datang untuk melihat kebahagiaanmu, Arif. Saya datang karena saya ingin tahu apakah kau masih hidup dan apakah kata-katamu dulu masih benar." Arif terdiam. Ia tak menyangka wanita tua yang selama ini ia anggap sebagai tamu biasa, ternyata menyimpan rasa hormat dan kagum sedalam itu. Malam itu, Helga tinggal di rumah Arif. Mereka berbincang lama. Tentang hidup. Tentang kehilangan. Tentang makna bersyukur. Arif masih seperti dulu. Tenang, tidak mengeluh, dan selalu bersyukur meski kehidupannya kini jauh lebih berat. Disinilah titik balik terjadi dalam hidup Helga. Wanita yang dulunya percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan kenyamanan, kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara kita melihat hidup, bukan dari apa yang kita miliki. Keesokan harinya, Helga meminta izin untuk tinggal beberapa hari. Ia membantu di dapur, bermain dengan anak Arif, dan bahkan ikut menimba air. Ia tertawa ketika terpeleset lumpur, menangis ketika mendengar doa dari anak Arif, dan diam lama ketika menyaksikan Arif merawat ibunya yang sudah renta. Di dusun kecil itu, Helga merasa seperti kembali hidup. Dan perlahan, ia mulai tertarik memahami cara pandang Arif terhadap dunia. Ia bertanya soal makna sabar. Ia bertanya kenapa Arif selalu tenang. Ia bertanya kenapa Arif begitu percaya bahwa ujian adalah bentuk cinta Tuhan. Arif tidak memaksa. Ia hanya menjawab dengan ketulusan. Ia menunjukkan lewat sikap, bukan ceramah. Tapi di dalam hati Helga, ada cahaya yang mulai menyala. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan di negara asalnya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekayaan atau status. Hari-hari berlalu di kampung Gunung Rejo. Helga, yang awalnya hanya berniat singgah sebentar, akhirnya tinggal hampir 2 minggu di rumah Arif. Setiap pagi, ia membantu memetik daun kelor, membersihkan dapur, atau sekadar duduk di beranda bersama Ibu Arif, menikmati secangkir teh hangat sambil mengobrol tentang hidup. Warga sekitar pun mulai menerima kehadirannya dengan hangat. Mereka memanggilnya Nenek Helga, dan beberapa anak kecil kerap datang hanya untuk mendengarkan cerita-cerita darinya. Sesekali Helga bercerita tentang Jerman, tentang musim salju, dan tentang bagaimana kesepian bisa sangat menyiksa di balik jendela kaca rumah mewah yang sunyi. Namun yang paling membekas dalam hati Helga adalah ketenangan yang terpancar dari keluarga Arif. Meski miskin harta, rumah kecil itu penuh cinta, penuh doa, dan penuh makna. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dengan nasi jagung dan sayur bening, Helga duduk berdua dengan Arif di depan rumah. Bintang-bintang bertaburan, dan suara jangkrik menemani. "Aku ingin tanya satu hal, Arif," ujar Helga pelan. "Kenapa kamu bisa tetap tenang meski hidupmu penuh kesulitan?" Arif diam sebentar, lalu menjawab. "Karena saya percaya, semua yang saya alami ini adalah cara Tuhan mendekatkan saya kepadanya. Ujian bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik hati. Saya memang miskin, Bu. Tapi saya tidak pernah merasa kekurangan." Helga menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kau tahu, aku sudah kehilangan rasa percaya pada Tuhan sejak suamiku meninggal. Tapi setelah bertemu kamu, dan tinggal di sini, aku mulai percaya bahwa Tuhan mungkin tidak meninggalkanku. Mungkin aku saja yang menjauh terlalu jauh." Malam itu, Helga tidak banyak bicara lagi. Tapi keesokan harinya, ia meminta sesuatu yang mengejutkan. "Arif, bisakah kau ajari aku berdoa seperti kamu?"
Arif menatap Helga, tak percaya. Bu, maksud ibu? Helga mengangguk pelan. Aku ingin mengenal Tuhan yang kamu yakini. Aku ingin belajar. Tak peduli berapa umurku, aku hanya ingin pulang dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Arif menangis. Bukan karena Helga ingin masuk Islam, tapi karena ia melihat bahwa hidayah benar-benar bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Beberapa hari kemudian, dengan bimbingan seorang ustaz kampung yang sederhana, Helga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak ada upacara mewah. Hanya air mata, ketulusan, dan suasana damai yang menyelimuti. Warga Gunung Rejo menyaksikan momen itu dengan haru. Helga memeluk erat mushaf pertamanya, dan mencium tangan Arif sambil berkata, "Terima kasih, karena kamu, aku menemukan cahaya yang lama hilang dalam hidupku." Setahun kemudian, Helga masih tinggal di Indonesia. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk Eropa. Ia menghabiskan waktunya belajar membaca Al-Quran, merawat tanaman, dan sesekali mengajar anak-anak kampung bahasa asing dengan cara menyenangkan. Ia tidak mengejar cinta, tidak pula kemewahan. Ia hanya ingin hidup tenang, dan wafat dalam keadaan damai. Dari balik rumah kayu kecil di Gunung Rejo, kisah seorang janda tua dari Jerman yang nekat menyusul sopirnya berubah menjadi perjalanan spiritual yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kadang, Tuhan tidak mengirim seseorang untuk menjadi pasangan kita, tapi untuk menjadi jalan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.